Halo, balik lagi di channel Anfaedah Marketing. Bicara mengenai produk apa yang paling bagus di pasaran, memang nggak ada habis-habisnya ya. Ada orang yang tiap ketemu saya selalu tanya, "Bang, produk apa sih yang lagi ngetren saat ini? Kalau produkku yang ini kira-kira laris nggak ya?" Dan terus terang saja, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu produkmu akan laris atau tidak sebelum kamu menjualnya. Kebanyakan kasus malah bertolak belakang loh. Ada produk yang katanya bagus dan juga memiliki banyak manfaat, tetapi ketika dijual malah sepi peminat. Ada produk yang tampilannya buruk, nggak memiliki banyak manfaat, tapi ketika dijual, wow, ternyata laris manis. Terlepas dari bagaimana cara marketingnya, terlalu dini untuk menilai suatu produk laris atau tidak di pasaran sebelum kamu menjualnya di audiens atau di pasaran. Seperti 3 orang berikut ini yang akan kita bahas di konten kali ini. 3 orang ini bahkan nggak pernah menyangka kalau produk yang mereka ciptakan dan juga mereka buat bisa menjadi produk fenomenal yang laris manis di pasaran. Bahkan saat ini telah laku hingga jutaan piece per tahunnya. Bahkan beberapa orang di antara ketiga orang ini menemukan produknya itu karena proses ketidaksengajaan loh. Waduh, hebat banget ya. Sebuah ketidaksengajaan atau kecelakaan yang sangat berfaedah sekali. Siapa aja sih mereka? Terus produk apa sih yang mereka ciptakan itu dari proses yang ketidaksengajaan ini? Langsung aja kita simak konten kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Anfaedah Marketing ini dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan sampai kalian ketinggalan info-info menarik seputar dunia entrepreneur yang unik yang jarang banget dibahas sama channel entrepreneur lainnya. Oke, daripada keburu basi, langsung aja inilah 3 penemuan produk terunik yang paling bikin iri netizen. Pada tahun 1905, ada seorang anak yang masih berusia 11 tahun. Cara tidak sengaja dia meletakkan campuran air dan bubuk soda manis dengan sebuah tongkat kecil pada sebuah gelas dan meninggalkannya semalaman. Di San Francisco Bay Area waktu itu, suhu udaranya cukup dingin, sehingga campuran iseng yang dilakukan oleh bocah ini keesokan paginya membeku. Namanya anak kecil ketika melihat cairannya membeku, bukannya dibuang, malah dijilat-jilat. Ajaibnya, bocah ini nggak keracunan sama cairan itu. Dia malah merasa kalau cairan beku ini enak banget rasanya. Saat itu dia nggak sadar kalau apa yang dia lakukan ini adalah cikal bakal terciptanya sebuah produk fenomenal. Namanya es lollipop. Nama anak itu adalah Frank Epperson, pencipta popsicle lollipop pertama di dunia. Bayangin aja ya, kamu waktu kecil itu cuma sekedar iseng mencampur air dengan soda manis. Setelah itu kamu malah disebut sebagai pencipta, penemu, terus kaya raya. Kayaknya hidup di masa lalu itu gampang banget gitu loh ya. Kayak nggak terima dengernya. Kok bisa gitu? Pada tahun 1942, Harry Coover melakukan sebuah eksperimen. Dia membuat sebuah gunsight atau kaca pembidik pada sebuah senjata yang terbuat dari plastik. Sayangnya eksperimen itu gagal. Bahan membuat gunsight itu menjadi sangat lengket jadinya. Setelah itu kayaknya Harry merasa hidupnya nggak tenang karena eksperimennya gagal. Setelah 9 tahun kayaknya dia tetap kepikiran terus. Kok bisa ya eksperimenku itu gagal? Kok bisa ya cairannya berubah menjadi lengket? Lengket-lengket kayak nggak enak gitu loh. Daripada mati penasaran. 9 tahun kemudian dia melakukan eksperimen lanjutan. Tapi sayang sekali, bahan pembuat gunsight-nya itu lagi-lagi menjadi sangat-sangat lengket. Ketika salah satu ahli kimia kemudian mengatakan kepadanya kalau cairan lengket yang dia ciptakan ini ternyata bisa menyatukan beberapa elemen, barulah Harry sadar bahwa dia telah menciptakan sebuah cairan perekat yang unik. Pada tahun 1958, dia memperkenalkan super glue untuk dijual. Luar biasa sekali sob. Inilah yang dinamakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Siapa tahu kan, telur gosong yang kalian goreng tadi pagi itu adalah bahan-bahan pembuat nuklir berbahaya. Wah, bisa kaya kalian. Nu McVicker adalah seorang pegawai di salah satu produsen sabun di Cincinnati yang juga membuat sebuah produk yang namanya pembersih wallpaper. Nah, setelah Perang Dunia Kedua meletus, keponakannya yang bernama Joseph McVicker menemukan kalau bahan pembersih wallpaper ini ternyata juga digunakan oleh anak-anak TK untuk bermain. Nah, dari situlah dia mencoba untuk mengambil beberapa bahan pembersih non-toksik di tempatnya bekerja. Dari bahan itulah dia mengembangkan mainan lempung alias malam, mainan-mainan yang bisa dibentuk sesuai kreasi. Dia menamakan produknya ini Play-Doh. Sebuah produk yang kemudian bisa mendunia hingga saat ini. Nggak nyangka banget kan sob, bahan pembersih wallpaper bisa dijadikan bahan mainan. Wow. Tapi ini sebenarnya yang paling kurang kerjaan itu anak-anak TK-nya loh. Kok bisa gitu loh?
bahan pembersih wallpaper dijadikan sebagai mainan. Itulah 3 kisah penemuan produk yang bikin iri netizen versi Unfaedah Marketing. Gimana netizen gak iri kalau para penemunya ini menemukan produk yang terbukti laris di pasaran? Itu berdasarkan karena hal-hal yang tidak terduga. Tapi yang bisa kita pelajari dari 3 kisah di atas adalah produk yang terbukti laris itu diciptakan dan juga dieksekusi. Jadi nggak cuma dipikirin, terus dibayangkan aja, terus bisa terbukti laris. Frank Epperson, Harry Coover, Joseph McVicker itu nggak sekedar beruntung aja. Tapi mereka ada tindakan eksekusi untuk bereksperimen, membuat produk dan memasarkan produknya itu ke pasaran. Percuma aja kan kalau Epperson menemukan lollipop, tapi dia nggak menjualnya dan cuma menjilat-jilatinya di dalam rumah. Atau percuma aja Harry menemukan lem super kalau dia itu jijik sama yang lengket-lengket dan nggak mau menjualnya. Semuanya harus ada eksekusi. Mungkin produkmu saat ini belum terbukti laris, tapi kalau kamu terus mengedukasi market, terus berinovasi untuk menciptakan produk yang lebih baik, percayalah, kesuksesan akan segera menghampirimu. Asik. Kalian sendiri pernah nggak menciptakan sebuah produk yang kalian rasa itu udah bagus, tapi ketika dipasarkan itu penjualannya itu nggak sebaik yang kalian kira? Pertamanya awalnya mungkin underestimate, tapi kemudian ketika dipasarkan malah meledak di pasaran. Coba bagikan pengalaman kalian ini di kolom komentar ya. Saya pengen tahu apakah kalian memiliki pengalaman unik tentang bagaimana menciptakan produk, prosesnya bagaimana. Mungkin ada pengalaman unik, silahkan ceritakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Unfaedah Marketing ini. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Jangan sampai kalian ketinggalan info-info menarik seputar dunia entrepreneur yang jarang dibahas oleh akun entrepreneur lainnya. Saya Stefan Durba, until next time, keep working.